Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk menutup tahun 2021 dan membuka tahun 2022. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur terima kasih jikalau hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, sehingga setiap firman yang ditaburkan itu berasal dari Allah. Itu akan menjadi pegangan bagi kami untuk memasuki tahun 2022. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya di tahun 2022 ini penyertaan Tuhan akan semakin dahsyat bagi kami yang percaya, yang bergantung kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan Roh Kudus, Saudara. Saya ingin Saudara tahun 2022 ini kita benar-benar bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau tahun-tahun yang lalu kita tahu bahwa penyertaan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Saya percaya jika kita benar-benar bergantung kepada keberadaan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa melalui lepas pribadi kita. Ya, saya berikan satu tema khotbah saya, yaitu menghormati Roh Kudus. Menghormati Roh Kudus. Ya, sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tinggal menyertai kita. Semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus, pada saat dia percaya Yesus, maka ada Roh Kudus di dalam dirinya yang menyertai mereka. Puji nama Tuhan. Roh Kudus adalah satu pribadi Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang tinggal di dalam diri kita, orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Ya, saya akan cepat saja Saudara untuk membahas tentang Roh Kudus di dalam menjadi satu pedoman pegangan bagi kita di dalam memasuki tahun 2022. Ya, yang pertama Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, saya sampaikan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16 di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong." Ini adalah bicara tentang Roh Kudus, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Saudara. Di dalam kita memasuki keberadaan kita di dalam dunia yang gelap, ya, dunia yang penuh dengan kejahatan, kita ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa Saudara. Sebab tanpa Roh Kudus kita akan merasa berat dalam menghadapi segala permasalahan, persoalan yang ada di dunia ini Saudara. Di negeri kita juga Saudara. Nah Saudara, oleh sebab itu Saudara, mari kita tahu bahwa Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Memimpin kita, ya, menolong kita. Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita. Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ya, kita harus menghormati keberadaan Roh Kudus di dalam kita. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan lebih dalam lagi, kita sebenarnya sudah tidak berkuasa lagi atas diri kita. Yang berkuasa adalah Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita. Karena kita sudah dibayar harga kita, sudah ditebus, dibayar harga lunas. Dan sekarang yang ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Dialah yang berkuasa dan memimpin seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menghormati keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita. Ya Saudara, mari saya ingin mengajak di dalam kita memasuki tahun 2022 ini Saudara. Kita mau bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus.
Kita mau mengandalkan Roh Kudus. Kita mau menghormati Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar akan menjadi orang-orang Kristen yang semakin bertumbuh, orang Kristen yang semakin dewasa. Karena kita tidak tahu, saudara, hari-hari ini semakin semakin jahat. Firman Tuhan katakan demikian. Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Nah, bagian yang kedua yang sudah saya sebutkan, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ya, kita tahu bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara, di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14, Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 di sana dikatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, inilah saudara, kita tentunya tidak mau dikatakan sebagai anak-anak yang masih terus membutuhkan susu. Tetapi kita mau menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang siap untuk menerima makanan-makanan yang keras. Karena Tuhan mau memakai kita, saudara, untuk menjadi alatnya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu dibutuhkan orang-orang Kristen yang dewasa. Puji nama Tuhan, saudara. Orang yang bergantung kepada Roh Kudus tidak lagi menjadi kanak-kanak. Dia tidak lagi menjadi kanak-kanak di saat dia sudah mulai hidupnya bergantung kepada Roh Kudus. Ya, dia mendapat makanan langsung dari Roh Kudus sehingga akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, saudara, di saat mereka merenungkan firman Tuhan, mereka akan Roh Kudus akan menerangi sehingga kita mendapatkan satu makanan secara langsung dari Roh Kudus, dari firman yang kita baca, yang kita renungkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan dibukakan kepada orang-orang yang bergantung kepada Roh Kudus. Firman Tuhan akan dibukakan kepada mereka, orang-orang anak-anak Tuhan yang benar-benar bergantung dari Roh Kudus. Nah, saudara, di sini akan membuat anak-anak Tuhan bisa menjadi seorang anak yang dewasa, bukan menjadi orang Kristen yang kanak-kanak. Di saat mereka mendapatkan firman Tuhan ini menjadi satu makanan rohani bagi dia, dan bukan lagi harus disuapin dengan susu, saudara. Nah, ini menjadi kerinduan kita bersama, saudara. Kita mau tahun 2022 benar-benar kita akan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, sehingga di saat kita menghadapi badai, topan, dan apapun juga, kita akan tetap kuat, kita akan tetap tangguh, karena kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Biar ini menjadi satu kerinduan kita bersama, anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, walaupun kita tahu bahwa tahun 2021, kita tahu bahwa Roh Kudus juga sudah menolong kita, sudah memimpin kita, sehingga kita bisa melewati, mengakhiri tahun 2021 ini. Kita percaya bahwa ini juga karena pertolongan Roh Kudus. Tetapi kita mau, saudara, Roh Kudus supaya dapat bekerja lebih dahsyat lagi melalui kehidupan kita, anak-anak Tuhan, karena kita benar-benar bergantung dan mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang ketiga, menjadi pelaku firman. Ya, sekali lagi, bagian yang ketiga, menjadi pelaku firman. Yesaya pasal 50 ayat 4 dan 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru
kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Wah, luar biasa. Orang-orang Kristen yang dewasa adalah dia mau membuka telinganya. Dia mau membuka telinganya untuk mendengar, ya, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus yang akan memimpin mereka, akan menolong mereka. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Orang yang bergantung pada Roh Kudus, dia akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau dia mau mendengar dan dia mau taat dipimpin Roh Kudus, saya percaya, saudara, kita pasti akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mereka akan menjadi murid yang mau membuka telinganya untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, Roh Kudus itu selalu ingin berbicara kepada anak-anaknya. Roh Kudus itu selalu ingin berbicara kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ya kalau masalahnya, pertanyaannya, apakah mereka benar-benar mau mendengar suara Roh Kudus? Apakah mereka mau benar-benar mendengar dan mentaati sehingga mereka bisa benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Saudara, mari bergantung terus kepada Roh Kudus, hormati kepada Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, ya, membuat Roh Kudus sedih karena perkataan kita, tindakan kita yang tidak berkenan, yang menyakitkan hati Roh Kudus. Saudara, mari jangan kita memadamkan Roh Kudus, ya, karena kita tidak mau dipakai Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sama dengan memadamkan Roh Kudus, saudara. Karena saya percaya Roh Kudus itu akan memakai kita, anak-anaknya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita tidak mau jadi berkat bagi orang lain, kita sedang memadamkan Roh Kudus, ya. Karena saya percaya Roh Kudus kalau dia bekerja di dalam diri kita, pasti akan membuat kita menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, menyala-nyala untuk menjadi saksi-saksi bagi orang lain, menyala-nyala untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, orang yang bergantung pada Roh Kudus, dia akan menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka akan menjadi murid yang mau membuka telinganya untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara, bagian yang terakhir, bagian yang keempat, tetaplah intim dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa intim dengan Roh Kudus? Ya, bagaimana kita harus bisa intim dengan Roh Kudus? Ya, kita harus menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memberi waktu untuk Roh Kudus. Memberi waktu untuk Roh Kudus dengan apa? Merenungkan firman Tuhan dan berdiam diri, supaya Roh Kudus akan berbicara secara pribadi kepada kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, mari dalam masuki tahun-tahun yang baru nanti, ya, lebih banyak kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lebih banyak kita untuk memberi waktu untuk Roh Kudus. Lebih banyak kita untuk merenungkan firman Tuhan dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus akan membakar kita, anak-anak Tuhan, untuk menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, menyala-nyala untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, hati-hati saudara, saya percaya tahun-tahun ke depan ini akan semakin sulit keadaan kita. Ya, keadaan negeri kita, keadaan dunia akan semakin sulit. Oleh sebab itu, kita perlu benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Mohon pimpinan Roh Kudus supaya dia akan menolong kita, memimpin kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Sungguh kami bersyukur jika ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami, menyertai kami selama-lamanya. Kami mau terus menghormati kepada Roh Kudus. Kami mau terus bergantung kepada Roh Kudus, sehingga kami boleh selalu berjalan di dalam seluruh kebenaran, karena kami bergantung di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa tahun-tahun depan ini, ya, pasti akan banyak lagi permasalahan, persoalan, ya, baik permasalahan pribadi lepas pribadi, keluarga,
maupun bangsa kami. Namun kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, di saat kami terus mengandalkan Roh Kudus, bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan menolong kami. Ajar kami untuk terus banyak dengar-dengaran suara Roh Kudus, sehingga kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan lebih banyak memberi waktu untuk Roh Kudus, melalui puji-pujian penyembahan, melalui kami merenungkan firman Tuhan, berdiam diri untuk memberikan kesempatan kepada Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di tahun 2021 Engkau yang sudah memimpin kami, menolong kami. Dan kami percaya tahun 2022 ini penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan akan semakin dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya, tahun 2022. Bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita melewati tahun 2021 dengan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa tahun 2022 pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan semakin nyata bagi kita. Mari puji nama Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, saudara, ya, tanggal 2 Januari 2022 ini kita akan memasuki ibadah yang pertama di tahun 2022, di tahun yang baru, dan kita akan adakan dengan perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Tetap jaga protokol kesehatan. Anak-anak Tuhan harus disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.